Baik, selamat. Baik, terima kasih. Pada saat ini saya akan melakukan, oh, baik. Terima kasih. Pada saat ini saya akan membuat tugas praktikum jaringan dan komunikasi data tentang saat ini tentang basic switch and device konfigurasi. Nah, tujuannya di sini adalah untuk membuat topologi dari networknya, dari jaringan-jaringannya, dan mengkonfigur host PC-nya atau mengkonfigurasi PC-nya. Dan yang ketiga adalah untuk mengkonfigurasi dan memverifikasi basic switch setting. Langsung saja ke langkah-langkahnya. Yang pertama, kita setup the network topology dengan cara kita drag PC 1 ke sini, PC 2 ke sini. Untuk switch 1 kita taruh di sini, untuk switch 2 kita taruh di sini. Ya, kita power on the PC. Bentar, bisa. Kita power on the PC, tombolnya di sini yang warna merah. Oke, telah berhasil, indikatornya telah berubah. Dan di kabel backboard kita mengambil copper crossover kabel, kita hubungkan ke switch S1 di port fast Ethernet 101, dan kita hubungkan ke port fast Ethernet 01 di switch 2. Oke, berhasil. Nah, untuk indikatornya masih berwarna orange, namun setelah menunggu beberapa saat, indikatornya akan berubah menjadi warna hijau, menandakan switch 1 dan switch 2 telah berhasil terkonek. Sambil kita menunggu, kita langsung saja ke langkah selanjutnya. On the cable backboard, klik copper straight through. Ini kita hubungkan switch S1, kita inspect from, di port 06 ke PCA di port pas Ethernet 0. Nah, berhasil, dan kita konekkan lagi PC B ke switch 2 dengan cara yang sama. Kita
Ambil copper straight to kabel, kita masukkan ke port 18 di switch S2. Kita hubungkan ke PC B ke fast Ethernet 0. Nah, bisa dilihat untuk nah, indikator warnanya telah berubah dari tadi orange berubah menjadi hijau menandakan telah berhasil terkoneksi. Switch 1 dan switch 2 juga ini untuk PC 1 telah berhasil terkoneksi ke switch 1 dan untuk PC 2 sementara terkoneksi dengan switch 2 ke PCB. Nah, ini indikatornya telah berubah warna ya di halang kabel, tapi bisa kelihatan telah berubah warna menjadi hijau menandakan PCB telah berhasil terkoneksi dengan switch 2. Terus, ini lagi. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke part 2, configure PC host. Nah, kita melakukan konfigurasi IP di PC dengan cara klik PC, desktop, IP configuration. Nah, untuk IP address-nya ada di tabel. Untuk PCA, kita bisa melihat konfigurasi IP-nya 192.168.1.10. Untuk subnet mask-nya 255, 255, 255, 255. Sorry, salah. Tadi kepencet 0.1.10. Oke. Selanjutnya 192.168.1.10. Selanjutnya untuk subnet mask-nya otomatis terisi seperti di tabel. Itu untuk subnet mask defaultnya. Oke, kita kembali. Selanjutnya, close, membuka PCB. Sama seperti tadi, kita pergi ke desktop, IP configuration, kita konfigurasi IP PCB sesuai dengan yang ada di tabel. 192.168.1.11, subnet mask-nya otomatis terisi. Ya, berhasil. Cara mengecek apakah kita sudah berhasil konfigurasinya dengan cara kita membuka PCA ke desktop, command prompt, kita melakukan ping ke IP PCB, ping 192.168.1.11. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ketika kita melakukan ping, kita mengirim sebuah data dan PCB akan membalas data tersebut kembali kepada kita. Nah, untuk di sini kita bisa melihat PCB telah berhasil membalas data yang kita kirimkan. Tandanya berarti kita berhasil melakukan konfigurasi IP-nya di PCA dan PCB. Ini untuk send, kita melakukan pengiriman 4 data ping dan PCB mengirimkan kembali data 4 pingnya dengan sukses. Oke. Selanjutnya kita masuk ke part 3 di konfigurasi basic switch setting. Kabel on the cable vector, klik a console cable. Kita mengambil konsol kabel, kita mengassignnya, mencolokkan ke switch 1 di belakangnya karena portnya ada di belakang switch 1 dan ke PC A. Kita colokkan ke port RS232. Nah, untuk di sini kita colokkan saja juga PCB ke switch 2.
Kita colokkan untuk kabel konsolnya dari switch 2 ke PCB. Nah, selanjutnya kita membuka PCA, kita membuka terminalnya, kita menekan tombol enter. Nah, berubah menjadi switch. Nah, switch ini kita belum melakukan konfigurasi apa-apa. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi, tapi sebelum itu kita harus masuk ke global exec mode dulu sehingga kita bisa merubah konfigurasi-konfigurasinya karena hanya bisa diakses oleh global, sorry, di privilege exec mode. Kita membuka privilege exec mode dengan cara enter command enable. Nah, tandanya di sini telah berubah, mengindikasikan bahwa kita telah berhasil berpindah dari switch yang sebelumnya hanya bisa melihat ke switch exec mode yang bisa mengubah dan mengkonfigurasi. Ini seperti sini. Selanjutnya, kita masuk ke global konfigurasi mode dengan cara configure, configure terminal. Nah, kita masuk ke global konfigurasi mode, mengindikasikan ini telah berubah menjadi config. Selanjutnya, kita memberikan sebuah nama pada switch ini. Nah, ini kan masih namanya hanyalah switch. Kita memberikan nama sesuai dengan di tabel S1. Karena kita membuka settingan switch 1 di PCA, kita assign nama switch 1. Oke. Selanjutnya kita melakukan local password. Enter local password. Kita melakukan enable secret class dulu. Lalu kita melakukannya di line console node. Nah, kita akan memasukkan password. Kita telah memasukkan use class. Ini enable secret class. Kita akan memasukkan password untuk mengakses konsol ini. Kita memasukkan password sesuai dengan di perintah ini. Kita masukkan password Cisco. Oke, berhasil. Kita login untuk memverify passwordnya dan kita kembali. Nah, selanjutnya kita mengkonfigurasi interface dari VLAN 1 di switch 1 ini dengan cara kita memasukkan perintah interface VLAN 1. Oke, kita masuk. Kita melakukan konfigurasi IP-nya dengan cara IP address dari VLAN 1 ini yaitu 192.168.1.1. Oh, sorry, kita belum memasukkannya. Kita belum memasukkan subnet mask-nya. Kita masukkan juga subnet mask-nya ya 550. Nah, berhasil. Selanjutnya kita mengkonfirmasi konfigurasinya dengan perintah shutdown. Nah, seperti kita lihat di sini, kita telah berhasil mengkonfigurasi
VLAN-nya, IP-nya sesuai dengan yang ada di tabel. Selanjutnya kita akan membuat login banner as known as message of the day (MOTD). Jadi ketika kita masuk dan kita memasukkan password yang salah, pesan ini akan muncul untuk memperingatkan kita bahwa unauthorized access tidak bisa ditoleransi. Dengan cara kita melakukan banner MOTD hashtag unauthorized access will not be tolerated. Oke, pada saat membuat pesan banner untuk akses yang tidak terauthorize tidak akan ditoleransi. Berhasil. Selanjutnya kita akan menyimpan konfigurasi kita. Kita kembali dulu ke global. Kita kembali ke accept privilege mode. Selanjutnya kita menyimpan konfigurasi to the startup file or non-volatile dengan cara copy running config, terus kita save-nya di startup config. Oke, kita telah berhasil menyimpan konfigurasi ke non-volatile random access memory atau NVRAM. Kita akan melihat konfigurasi yang telah kita buat dengan cara show running config. Nah, kita bisa melihat konfigurasi yang kita telah buat di S1. Untuk S1 ini mempunyai versi 12.2 untuk switch S1. Nah, untuk namanya telah berhasil kita buat. Untuk passwordnya ini juga telah berhasil. Ini untuk passwordnya telah dienkripsi sehingga kita tidak bisa melihat langsung dari sini. Selanjutnya, ini untuk informasi-informasinya. Nah, untuk VLAN-nya juga IP address-nya telah berhasil kita assign dan kita buat. Untuk banner MOTD juga telah berhasil kita buat. Nah, untuk ini untuk line console 0, passwordnya Cisco. Nah, itu dia untuk konfigurasi dari switch 1. Selanjutnya, kita akan mengkonfigurasi switch 2. Kita kembali. Kita buka PCB. Buka terminal. Kita akan melakukan konfigurasi switch 2 di PCB. Terminal PCB. Kita melakukan perintah enable untuk masuk ke global. Ke privilege access mode. Kita assign kita memasukkan perintah configure terminal untuk masuk ke global access mode. Kita mengassign nama sesuai dengan di tabel. Nama untuk switch 2 ini hostname.
S2. Nah, kita berhasil melakukan perubahan nama. Selanjutnya, kita melakukan konfigurasi password. Seperti tadi, enable secret last line console now. Dan melakukan konfigurasi di line console now. Karena kita telah mencolokkan kabel tadi di PC di line console now. Konfigurasi lainnya untuk passwordnya sama seperti tadi, Cisco berhasil kita login dan kita exit. Oke, untuk passwordnya telah berhasil kita buat. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi ke line 1. Sama seperti tadi, kita melakukan konfigurasi ke line 1 dengan cara interface. Line 1 kita akses dulu interface-nya. Nah, berhasil. Kita melakukan submit IP-nya, IP address. Seperti di tabel ini. Ini untuk S2-nya, untuk switch 2, 192.168. Kita ulangi langkah-langkah seperti tadi ya. 1.2. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Oke, berhasil. Selanjutnya kita mengkonfirmasi konfigurasi yang telah kita buat dengan cara no shutdown. Oke, ini kita telah berhasil mengkonfigurasi password dari switch 2 dan mengkonfigurasi VLAN-nya juga, IP dari VLAN-nya. Selanjutnya, kita melakukan lagi login banner-nya dengan cara banner OTD agar unauthorized access will not be. Ini adalah untuk pesan peringatan bagi siapa yang ingin masuk tanpa seizin. Oke. Oke, untuk banner MOTD-nya telah berhasil kita buat. Sekarang kita menyimpan konfigurasinya ke NVRAM. Kita exit dulu. Oke, kita melakukan copy running config ke startup file on non-volatile random access. Sama seperti tadi, startup config. Oke, kita telah berhasil menyimpan konfigurasinya di startup config di memori non-volatile random access. Kita melihat konfigurasinya, show running config. Nah, kita bisa melihat di sini untuk konfigurasi dari switch 2. Versinya tadi berbeda dengan versi dari switch 1, di mana switch 1 memiliki versi 12.2 tadi. Itu adalah versi lama, sedangkan yang di switch 2 dia memiliki versi yang lebih baru, switch baru, yaitu versi 15. Saya jelaskan nanti. Untuk konfigurasi telah berhasil, sama seperti tadi, hostname-nya, untuk password-nya, ini untuk informasi-informasinya, kita melihat VLAN-nya, IP address-nya telah berhasil dibuat. Oke, banner-nya telah berhasil juga kita buat.
Dan untuk line console-nya, passwordnya berhasil. Oke, konfigurasi kita telah berhasil. Nah, kita bisa melihat di tabel. Sorry, kita mau melihat lagi versi iOS dari Switch dengan cara show version. Nah, untuk versinya di sini sama seperti yang saya bilang tadi untuk Switch 1. Untuk Switch 1 dia memiliki versi 12, sedangkan untuk Switch 2 dia memiliki versi 15. Nah, ada beberapa perbedaan dari untuk perintah-perintahnya sendiri untuk memiliki perbedaan dan ada berbagai-bagai macam lagi perbedaan untuk versi Switch ini. Oke, kita melakukan perintah status of the connected interface of Switch dengan cara show IP interface. Nah, ini kita telah berhasil ya mengkonfigurasi untuk Switch 1 dan Switch 2 telah berhasil dengan status up. Untuk ini untuk Switch 2, kabelnya yang terhubung ke Switch 1 ini telah berhasil dengan status up. Ini ya, ini kita Switch 2. Ini untuk Switch 2 up, step satunya, protokolnya juga up. Untuk 018 up, up juga. Untuk 06-nya, untuk S2 statusnya down, karena kita tidak melakukan pairing pemasangan dengan kabel di switch 2 untuk di port 06. Nah, untuk switch 2 telah berhasil. Selanjutnya kita cek switch 1. Show IP inter. Nah, untuk switch 1 ini untuk F1 ya berhasil up, protokolnya juga up. Untuk F6, nah karena tadi kita di switch 1 kita colokkan di port fast Ethernet 06, jadi tandanya kita telah berhasil mengkonfigurasi statusnya di sini. Jadi ketika kita melakukan pairing dan kita mencolokkan kabel ke fast Ethernet 06 dan kita pairing ke PC, maka akan ditulis di sini statusnya up dan protokolnya juga up karena kita telah berhasil men-setting protokolnya tadi. Untuk di port 18 sendiri ya tidak ada karena port 18 tadi kita coloknya di switch 2. Untuk VLAN-nya sendiri, nah kita telah berhasil IP address-nya ada, statusnya up,
Protokolnya juga up. Untuk di PC base sendiri, untuk VLAN-nya tadi kita belum sempat cek. Untuk VLAN-nya, oke, berhasil ya. Statusnya up, protokolnya juga up. Oke, selanjutnya ada perintah tambahan. Kita melakukan ping dari PC ke switch 1 dan switch 2. Kita buka command prompt, kita melakukan ping ke switch 1 dulu ya, 192.168.1.1. Ini untuk IPv switch 1. Nah, ketika kita melakukan ping yang pertama kali untuk switch 1 terjadi request timeout karena ada delay saat PC mengakses alamat MAC dari switch sehingga terjadi request timeout untuk ping pertama kali. Namun ketika kita melakukan lagi ping, nah bisa dilihat bahwa terjadi perubahan dari tadinya request timeout sekarang telah berhasil. Switch telah berhasil mengirimkan data kembali kepada PC, mengartikan bahwa koneksi telah berhasil dibuat. Selanjutnya kita melakukan ping lagi kepada switch 2 168.1.2. Sama seperti yang saya jelaskan tadi, akan terjadi request timeout untuk ping pertama kalinya karena terjadi delay saat PC mengakses alamat MAC dari switch. Ketika kita melakukan ping lagi, maka ping selanjutnya berhasil karena PC telah mengakses alamat MAC dari switch, protokolnya juga, sehingga ping yang kita lakukan kedua kali akan berhasil untuk yang ping awal. Oke, demikianlah untuk basic switch configuration and device. Untuk tugas kali ini ada beberapa pertanyaan. Mengapa beberapa flash Ethernet port di switch up sedangkan yang lain down? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, karena kita bisa melihatnya di sini. Karena untuk switch 1 ya, ini untuk port 01 flash Ethernet, kita colokkan ke flash Ethernet 01 sehingga statusnya up karena telah berhasil terhubung. Sedangkan untuk port-port lain kan kita tidak mencolokkan apa-apa, kita tidak mempairingkan apa-apa ke apa-apa, sehingga statusnya menjadi down atau tidak ada koneksi. Bisa juga ketika kita mencolokkan ini, tapi kita tidak mencolokkan kabel ini ke device apapun, dia statusnya juga akan down karena tidak terkoneksi dengan interface lain. Oke, selanjutnya, what could prevent a ping from being sent between the PC? Nah, seperti tadi, ini untuk between PC yang mencegah ping di send adalah yang pertama karena kita tidak mengassign IP address-nya sesuai dengan di sini, sesuai dengan yang tertera, ataupun masalah konektivitas, ada misalnya terjadi loss di sini, sehingga PC tidak bisa melakukan ping, ataupun terjadi delay seperti tadi, tapi itu ke switch, terjadi delay sementara untuk pengiriman ping. Oke, demikianlah tugas kali ini. Kita telah berhasil melakukan konfigurasi dasar di switch dan di PC. Oke, demikian disampaikan. Terima kasih.